Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba membuat tutorial tentang aplikasi absensi online yang bisa kita gunakan untuk mengabsen guru ataupun murid. Aplikasi ini berbasis website sehingga kita tidak perlu khawatir jika penyimpanan kita kurang, ya. Makanya kita bisa menggunakan email biasa, ya, dengan tampungan yang maksimal 15 GB itu tidak masalah karena seluruh data yang kita masukkan itu tersimpan di website. Baik, kita mulai saja. Aplikasi ini, ya, namanya datang.my, ya. Jadi kita ketik saja datang.my, ya. Datang.my. Nah, ini aplikasi dari Malaysia, ya, yang dibuat di kerajaan Malaysia. Baik, setelah terbuka seperti ini tampilan awalnya, ya, sebelum kita login. Nah, tapi kita ingin untuk membuat tombol pintas, ya, di sini, di bookmark ini, ya. Nah, bookmark ini kadang ada yang tidak muncul, ya, seperti ini misalnya. Nah, itu tidak muncul bookmarknya. Maka untuk memunculkannya kita cukup menekan Ctrl Shift dan tombol B di keyboard. Nah, ini muncul. Setelah muncul, kita klik bintang yang ada di sini, ya. Kita klik bintang, kemudian pastikan di sini yang terpilih bookmarks bar, ya. Kemudian kita done. Nah, di sini sudah terlihat sudah tersimpan. Sehingga ketika kita membuka Chrome, maka kita tinggal mengklik datang my ini, tombol di sini, kemudian langsung diarahkan kepada website ini. Nah, kemudian untuk masuk, ya, ke dalam website ini kita perlu sign up. Di sini saya sudah terlanjur masuk, tapi saya log out dulu, ya. Nah, sign up. Nah, seperti ini. Ini untuk login. Kalau kita sudah membuat akun sebelumnya. Jika belum, maka kita harus registrasi. Ya, kita ke bawah. Di sini ada registrasi now. Ya, kita registrasi. Karena saya sudah registrasi, maka saya tidak melakukan registrasi di sini. Jadi cukup tulis nama, kemudian tulis nama apa saja, ya, terserah. Kemudian email yang aktif, kemudian buat password minimal 8 karakter dan tulis kembali passwordnya yang sama, ya, dengan yang di atas, harus sama, ya, minimal 8 karakter. Kemudian klik I'm not a robot, kemudian register, ya. Kemudian setelah kita registrasi, maka kita login, ya. Kita login. Login dengan email yang kita sudah masukkan tadi untuk pakai registrasi, kemudian kita masukkan password yang tadi, yang minimal 8 karakter tadi, kemudian kita klik I'm not a robot sampai ada centang hijau, kemudian login, ya. Kemudian login. Baik, saya coba, ya, saya login langsung, ya. Masukkan password, kemudian klik I'm not a robot. Nah, ketika ada centang hijau seperti ini, langsung login. Nah, inilah tampilan awal aplikasi ini, ya, sebelum ada data yang kita masukkan, ya. Di sini ada yang namanya place, ya. Nah, ketika kita membuat place ini, ya, kita membuat place, maka akan tertulis di sini, ya, nama place kita. Dan di dalam place ini nanti ada grup, kemudian di dalam grup ada section,
Dan di dalam section inilah kita buat daftar absensi, nama-nama guru atau nama-nama siswa kita. Ya. Baik. Place ini yang perlu kita ketahui, jika kita membuat place untuk kita membuat absensi untuk siswa, ya, maka kita tentu saja membuat per kelas, ya, per kelas. Maka kita buatkan di place ini ada, misalnya saya punya rombel untuk kelas 1 saja ya. Untuk kelas 1 saya buat 2 rombel ya, saya punya 2 rombel misalnya. 1A, satu kelas 1 putra dan 1 putri misalnya. Maka saya akan membuat 2 place di sini. Ya, saya akan membuat 2 place ya. Kita langsung saja membuat 2 place-nya. Nah, sini. Saya masukkan 1A putra saja. 1A putra. Kemudian untuk time zone atau zonanya, maka kita masukkan Makassar. Ya, tulis Makassar, kemudian klik. Kemudian kita save. Nah, sekarang saya sudah punya place di sini. Wali kelas 1A putra. Ya. Kemudian karena saya punya 2 rombel misalnya, saya buat lagi place yang satu. Ya. Dengan nama wali kelas ya 1A putri misalnya. Ya. Time zone-nya kita pakai Makassar juga. Kemudian save. Nah, perhatikan saya tekan switch place ya. Nah, ini ada 2 place di sini. Tombol switch place tadi ya, tombol switch place ini ketika kita mau memilih yang mana place yang akan kita kelola. Ya. Nah, sekarang kita mengelola wali kelas 1A putra dulu. Ya. Manage. Ya. Setelah tampil seperti ini kita tekan group. Nah, sekarang kita buat grup di dalam wali kelas 1A putra ini. Ya. Di sini kita klik create new group. Ya. Nah, sekarang kita masukkan nama grupnya, misalnya saya samakan saja 2025-2026. Ya. 2025-2026. Kemudian di sini kita masukkan jam ya, jam berapa peserta didik itu dianggap terlambat. Ya, misalnya di sekolah saya itu masuknya jam 7.15. Lewat dari jam 7.15 maka itu sudah terlambat. Maka saya masukkan jam 7.15. Kemudian ini sebenarnya waktu jam berapa dianggap peserta didik dianggap tidak hadir. Walaupun dia datang tapi dia sudah dianggap tidak hadir. Tapi karena kita tidak melakukan itu karena jam berapapun datang, karena tentu saja kalau dia terlambat ada alasannya, maka kita tetap menganggap itu kehadiran. Jadi saya tulis jam pulangnya saja. Jam pulangnya jam 13.00 ya, atau jam 1. Nah, di sini jam berapa mulai untuk absensi. Nah, saya samakan saja di atas jam 7.15 ya. Dan begitu juga jam pulangnya jam 13.00 ya. Baik. Nah, ini yang perlu dicentang-centang ini dikosongkan saja semuanya. Ya. Karena ini terkait dengan aplikasi yang berbayar. Kecuali ini bisa, tapi ini tidak dibutuhkan karena ini adalah untuk pekerja yang bekerja dengan hitungan jam. Ya, misalnya sehari dia bekerja 8 jam dan jika lebih maka itu terhitung lembur, maka diaktifkan ini overtime calculation. Jadi kita tidak perlu mengaktifkan overtime calculation ya. Jadi tidak usah dicentang. Begitu juga di bagian bawah sini tidak usah ada yang dicentang. Dikosongkan saja karena ada yang terkait dengan aplikasi berbayarnya.
Ya, karena kita menggunakan yang gratis, maka tidak perlu kita centang. Setelah itu kita save, ya. Kita save. Nah, ini kita sudah ada satu grup, yaitu 2025 2026, ya. Sekarang kita akan membuat section, ya, section. Kita klik section, kemudian create section. Nah, di section ini barulah saya tulis nama kelasnya. Kelas 1A Putra. Ya, kemudian saya save. Baik, kita perhatikan, kita kembali dulu ke dashboard, kemudian kita switch place. Lihat di place Walkes 1A Putra itu ada satu grup di dalamnya, ada satu section, tapi belum ada pesertanya. Ya, belum ada pesertanya. Nah, sekarang kita mau menginput peserta atau murid kita, ya, di kelas 1A Putra. Maka kita manage, ya. Kemudian kita masuk ke grup, kemudian attendee, ya. Nah, perhatikan di sini kita bisa menginput satu persatu. Misalnya kita mau menginput satu nama murid, ya. Namun ini agak lama kalau kita menginput satu-satu. Kita create new attendee. Kemudian kita tulis namanya di sini. Kemudian kita seleksi dia di kelas 1A Putra. Kemudian identifikasi number. Identifikasi number ini sesuai nomor urut absen sebaiknya. Jangan NISN, ya. Nanti akan ada penjelasannya. Kenapa kita pakai nomor urut absen. Kemudian setelahnya itu dikosongkan saja. Ya, dikosongkan saja. Nah, di sini baru diisi waktunya seperti yang tadi, 7.15 dan 13.00. Ini juga waktu datang dan pulang. Kemudian save. Itu kalau mau menginput satu persatu nama. Atau saya contohkan saja, ya, langsung nama Abdullah misalnya. Ya. Kemudian dia sectionnya di 1A Putra, ya. Kemudian identifikasi number saya tulis sesuai urutan absen. Kebetulan Abdullah misalnya nomor 1 di absen. Kemudian yang lain saya kosongkan. Nanti di waktu baru saya isi lagi 7.15, 13.00. Kemudian kembali saya isi lagi 7.15. Kemudian 13.00. Kemudian saya save. Nah, perhatikan di sini kita masuk kembali ke dashboard, kemudian switch place. Nah, lihat wali kelas 1A Putra, place 1A Putra itu ada grup 1, ada section 1 dan murid 1 orang. Ya, murid 1 orang. Sekarang saya ingin mencontohkan bagaimana menginput lebih dari satu murid secara langsung, ya, menginput banyak murid secara langsung, ya. Kita lihat ya caranya. Kita klik attend di sini, ya. Kemudian ini saya hapus saja dulu, ya. Saya hapus saja dulu. Saya hapus. Kemudian saya coba buka file Excel, ya. File Excel yang nama-nama peserta didik. Ya, saya coba buka ini, ya. Nah, ini ada kelas 1A Putra di sini. Nah, ini 1A Putra. Nah, bagaimana caranya? Maka kita kembali dulu masuk ke website, kemudian kita download Excel sampel format. Ya. Kita download, klik saja. Ya, kemudian ada download sini. Setelah terdownload kita buka. Ya, kita buka enable editing. Nah, perhatikan, di sini ada nama, kemudian identifikasi number, group, kemudian section. Ini sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah, sekarang untuk nama-namanya ini contoh yang dari aplikasi, maka kita coba kopas dari sini. Ya.
Di sini ada 1A itu ada 29 orang. Kita coba kopas namanya, ya. Tekan Ctrl C. Kemudian kita masuk ke file ini. Kita paste di sini, ya. Di bawah name ini. Kita paste. Nah, ini sudah terinput, ya. Kemudian identifikasi number tadi saya bilang sesuai nomor urut absen. Maka kita klik ini, ya, nomor urut absen sampai 29, ya. Kita klik, kemudian masukkan ke sini, ya, identifikasi number, paste, ya. Nah ini, ya, 29. Nah, grup, maka kita kopas saja ke bawah ini, ya. Kita kopas, ya, ini. Begitu juga sectionnya kita kopas ke bawah, ya. Nah, selesai. Kemudian kita save, ya, save. Kita tutup. Kemudian kita kembali ke website. Di sini kita tekan import attendee atau upload Excel yang tadi, ya. Kita upload, kita klik, kemudian kita cari di mana kita ini. Ini ya. Ini kayaknya. Tunggu. Di sini ternyata banyak ya. Tunggu, saya coba cek kembali. Ya. Saya coba save di supaya lebih jelas ya. Saya save as di file download, ya. Nah, di sini saya save. Ini saya perlu ingat namanya, ya. Nah, ini. Nah, ini, ya. Oke. Kemudian saya import, ya, atau upload Excel. Ya. Nah, ini, ya. Ini dia. Kemudian saya open. Nah, otomatis nama yang ada di file Excel tadi masuk ke sini. Ini juga identifikasi numbernya 1, 2, 3 berurut sampai 29. Ya. Sampai 29. Ini bisa dibalik urutannya. Ya. 29, 28, 27. Atau mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di dashboard, kemudian Sweet Place. Nah, Walkes 1A Putra ada satu grup, ada satu section dan 29 murid. Sementara wali kelas 1 Putri belum, ya. Belum ada. Ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk manage lagi, ya. Kemudian masuk grup. Nah, sekarang dari 29 murid ini, ya, kita tentu saja akan membuatkan mereka QR code. Caranya, ya, tinggal menekan generate attendee card. Perhatikan, saya coba klik. Nah, inilah QR code-nya. Ya. Ini langsung ada namanya. Perhatikan, ada namanya dan ada grupnya, grup 2025-2026 dan kemudian ada sectionnya. Ini section kelas 1A Putra. Ya. Baik. Ini kita save dulu ya. Kita save dulu atau kita download dulu. Nah, bisa. Nah, namun ini, ya, ini setelah di-download ya. Setelah di-download. Perhatikan. Sekarang bagaimana caranya membuatkan QR code
seluruh siswa apakah satu persatu seperti itu kita klik? Tidak, ya, tidak. Nah, kita cukup kembali, ya. Nah, di sini, ya, pada posisi ini, kemudian kita generate attendee card, maka otomatis 29 murid ini dimunculkan QR code-nya, ya. Perhatikan, kita klik. Nah, muncul seluruh QR code 29 murid. Inilah yang di print, ya, kemudian diberikan kepada seluruh murid kita, ya, sesuai dengan namanya.